Melihat suara dan pandangan Prabu Guru Dharma Siksa yang penuh senyum itu, akhirnya telah memberanikan prajurit tua itu mengangkat wajahnya. "Ampuni hamba, perintah ini datangnya dari Patih Anggajaya," berkata prajurit tua itu yang dipanggil dengan nama Lurah Janget oleh Prabu Guru Dharma Siksa. "Siapa yang kamu maksudkan sebagai buronan itu?" berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. "Ampuni hamba, buronan itu adalah seorang prajurit muda yang telah membawa paksa seorang gadis," berkata Lurah Janget memberikan sebuah penjelasan. "Apakah kamu mengenal prajurit muda itu?" bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada prajurit Lurah Janget. Terlihat Lurah Janget mengangkat wajahnya dan dengan penuh keraguan menggelengkan kepalanya sebagai sebuah pertanda belum mengenal siapa prajurit muda yang dikatakan sebagai buronan itu. "Hamba mohon bantuan tuanku Prabu untuk menyerahkan buronan itu kepada kami," berkata Lurah Janget dengan wajah penuh pengharapan. "Kembalilah ke pasukanmu. Aku akan bicara dengan orang-orangku sendiri," berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Lurah Janget. Maka tanpa perintah kedua, segera prajurit tua itu berdiri dan melangkah turun ke halaman pendopo bergabung dengan pasukannya. "Patih Anggajaya pasti akan membawa sepasukan lebih besar lagi bila hari ini tidak kita berikan apa yang diinginkannya," berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat semua orang yang di atas pendopo itu telah mengalihkan pandangan matanya ke arah Maesa Muksa. Dalam pembahasan mengenai rencana di hutan Sindur, kita tidak menyinggung sedikit pun tentang Istana Kawali. Kita belum tahu apa yang dilakukan oleh Patih Anggajaya di saat Raja Raga Suci berburu di hutan Sindur. Hamba bersedia berada di Istana Kawali. Tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Bukankah masih ada Pangeran Citraganda di Istana Kawali?" berkata Gajah Mada kepada semua orang di atas pendopo itu. Semua orang di atas pendopo itu mengagumi sikap Gajah Mada yang bertutur begitu tenang. Juga Prabu Guru Dharma Siksa yang merasa yakin bahwa anak muda itu pasti bukan orang sembarangan yang tidak merasa takut dan gentar sedikit pun. "Beberapa tahun yang lalu, aku pernah melihat anak ini sebagai anak yang cerdas. Pasti kemampuan olah kanuragannya telah berlipat ganda," berkata dalam hati Prabu Guru Dharma Siksa. "Kamu benar anak muda, kita tidak terpikir sedikit pun tentang Istana Kawali," berkata Prabu Guru Dharma Siksa sepertinya menerima usulan Gajah Mada. "Aku orang tua akan menemanimu, hanya sekadar sebagai bayang-bayang," berkata Pendeta Gunakara sambil tersenyum. Demikianlah, tanpa kesulitan apapun, Gajah Mada telah diserahkan kepada sepasukan prajurit Kawali untuk dibawa ke Istana Kawali. Dan tidak lama berselang, ketika pasukan itu tidak begitu jauh berjalan, terlihat Pendeta Gunakara telah berpamit untuk selekasnya mengikuti Gajah Mada bersama pasukan prajurit yang membawanya. "Kamu pasti mengetahui sejauh mana kemampuan muridmu sendiri," berkata Prabu Guru Dharma Siksa ingin mendapatkan sebuah keyakinan tentang Gajah Mada kepada Putu Risang. "Sepasukan segelar sepapan mungkin akan mengalami banyak kesulitan menghadapi Maesa Muksa, apalagi bersama pengasuhnya sendiri Pendeta Gunakara," berkata Putu Risang sambil tersenyum, merasa yakin bahwa Gajah Mada dengan kemampuan ilmunya saat itu tidak akan mengalami banyak kesulitan. Mendengar sikap dan jawaban dari Putu Risang, terlihat Prabu Guru Dharma Siksa menarik napas panjang sebagai tanda dirinya tidak perlu lagi mengkhawatirkan keadaan anak muda itu. "Aku orang tua kalah satu langkah dengan anak muda itu. Tidak terpikirkan sedikit pun olehku mengenai keselamatan keluarga istana,"
Berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada Jayakatwang, Putu Risang dan Pangeran Jayanegara yang masih berada di atas pendopo padepokan itu. Aku mengenalnya sejak kecil. Aku begitu yakin bahwa anak muda itu akan menjadi orang besar dengan pemikiran besar di kemudian hari. Berkata Jayakatwang. Pangeran Jayanegara, bersyukurlah dirimu dikaruniai seorang sahabat sebagaimana Mahesa Muksa. Kejayaan Majapahit suatu waktu berada di tanganmu. Jagalah hati dan kesetiaan Mahesa Muksa. Berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada Pangeran Jayanegara. Ucapan dan perkataan kakek buyut Prabu adalah pusaka yang akan cucu dijaga. Berkata Pangeran Jayanegara dengan penuh hikmat. Masih ada satu urusan yang harus kuselesaikan di padepokan ini. Meringkus siapa sebenarnya telik sandi dari Pati Anggajaya yang nampaknya sudah lama dipasang memata-matai padepokan ini. Berkata Prabu Guru Darmasiksa sambil berdiri perlahan. Terlihat Prabu Guru Darmasiksa memanggil seorang cantrik. Panggilkan untukku Putut Sumitra. Berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada seorang cantrik yang datang menghampirinya. Terlihat cantrik itu tergopoh-gopoh menuruni anak tangga pendopo pergi mencari Putu Sumitra. Dan tidak lama berselang terlihat seorang lelaki setengah baya muncul dan langsung menaiki tangga pendopo. Katakan kepadaku, siapa saja cantrik yang saat ini tidak berada di padepokan ini? Berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada Putut Sumitra. Terlihat Putut Sumitra tidak langsung menjawab. Sekilas terlihat kerut di keningnya sebagai tanda tengah berpikir kemana arah pertanyaan Prabu Guru Darmasiksa. Putut Sumitra memang tidak terlalu lama berpikir. Dua orang cantrik sudah sejak 2 hari ini belum kembali. Telah kutugaskan untuk mencari beberapa jamur hutan. Sementara ada seorang cantrik lagi yang baru berangkat pagi-pagi sekali untuk sebuah urusan di kota Raja Kawali. Berkata Putut Sumitra setelah mencoba mengingat siapa saja cantrik di padepokan itu yang saat ini tidak ada di tempat. Siapa cantrik yang ada urusan di kota Raja Kawali itu? Bertanya Prabu Guru Darmasiksa. Batu Ganal. Berkata Putut Sumitra langsung menjawab pertanyaan Prabu Guru Darmasiksa. Coba kamu ingat-ingat kembali ketika terjadi perampokan atas beberapa cantrik yang tengah membawa pusaka kujang Pangeran Muncang ke kota Raja Kawali. Apakah Batu Gana juga tidak ada di padepokan ini? Bertanya kembali Prabu Guru Darmasiksa. Terlihat Putu Sumitra kembali mengerutkan keningnya, mencoba mengingat-ingat sebuah kejadian yang sudah berlangsung cukup lama itu. Aku ingat, di saat itu 2 hari sebelumnya, Batu Ganal meminta izin kepada aku untuk sebuah urusan ke kota Raja Kawali. Dia kembali sehari setelah peristiwa perampokan itu. Aku ingat sekali karena Batu Ganal telah membawakan untukku sebuah ikat pinggang kulit berkepala ukiran perak naga. Katanya ini hadiah untukku. Berkata Putut Sumitra dengan lancar sekali menyampaikan semua yang diingatnya itu. Kebetulan yang sama, berkata Prabu Guru Darmasiksa sambil mengusap-usap janggutnya yang panjang dan sudah memutih itu, seperti tengah berpikir keras. Batu Ganal pasti orangnya yang telah datang ke kota Raja Kawali melaporkan bahwa Mahesa Muksa berada di padepokan ini. Berkata kembali Prabu Guru Darmasiksa. Aku tidak menyangka bahwa Batu Ganal telah memata-matai kita selama ini. Berkata Putu Sumitra sambil menarik napas panjang seperti tengah menyesali bahwa kawan dan saudara seperguruannya itu ternyata adalah seorang pengkhianat. Semoga saja dia tidak banyak tahu tentang sebuah rencana di hutan pemburuan. Berkata Prabu Guru Darmasiksa. Rencana di hutan pemburuan? Bertanya Putut Sumitra penuh ketidakmengertian. Aku memang belum bercerita apapun kepadamu, juga kepada semua cantrik di padepokan ini.
berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh senyum memaklumi ketidakmengertian Putut Sumitra tentang sebuah rencana di hutan pemburuan. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa mencoba memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah rencana licik dari Patih Anggajaya kepada Putut Sumitra. Dengan penuh seksama dan perhatian, Putut Sumitra menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya itu. "Celakalah diri kita seandainya rasa ini diketahui oleh Batu Ganal," berkata Putut Sumitra setelah mendapatkan penjelasan dari Prabu Guru Dharma Siksa. "Malam ini kita harus menunggu hingga Batu Ganal kembali. Orang itu harus dikurung, tidak boleh lagi keluar dari padepokan ini," berkata Prabu Guru Dharma Siksa memberikan sebuah tindakan yang harus dilakukan terhadap Batu Ganal. "Apakah malam ini Batu Ganal akan kembali ke padepokan ini?" bertanya Putu Risang kepada Putut Sumitra. "Janjinya malam ini dia akan kembali," berkata Putut Sumitra penuh keyakinan. Demikianlah Prabu Guru Dharma Siksa ditemani Putut Sumitra, Putu Risang, Pangeran Jayanegara hingga jauh malam masih tetap di pendopo menunggu kedatangan Batu Ganal. Hanya Jayakatwang yang sudah tidak terlihat lagi di pendopo padepokan itu karena telah berpamit lebih dulu untuk beristirahat di biliknya. "Siapa?" bertanya seorang cantrik di panggungan ketika melihat seseorang berdiri di regol pintu gerbang padepokan yang tertutup di malam hari itu. "Aku Batu Ganal," berkata orang itu sambil mendongak ke atas ke arah seorang cantrik yang berada di panggungan. Terlihat cantrik yang bertugas ronda malam itu langsung turun dari panggungan dan langsung membuka pintu gerbang padepokan. "Tidak seperti biasanya pintu gerbang ditutup," berkata orang itu sambil masuk dengan suara menggerutu, seperti kurang senang dengan ditutupnya gerbang itu. "Putut Sumitra yang memerintahkan kepadaku untuk menutup pintu gerbang ini," berkata cantrik itu sambil segera menutup kembali pintu gerbang. "Kamu merana sendiri?" bertanya orang itu yang melihat cantrik itu hanya seorang diri. "Baru saja kawanku dipanggil menghadap Tuan Prabu di pendopo," berkata cantrik itu sambil menunjuk ke arah pendopo padepokan. Terlihat orang itu memicingkan matanya ke arah pendopo di mana cahaya lampu pelita di atas pendopo itu masih cukup terang untuk dapat melihat masih ada beberapa orang di atas pendopo itu. Dan orang itu masih dapat melihat di keremangan malam di atas halaman seseorang telah berjalan ke arahnya. "Batu Ganal, kamu diminta untuk naik ke atas pendopo," berkata seseorang ketika telah dekat dengan orang itu yang dipanggilnya bernama Batu Ganal. "Aku akan segera naik ke atas pendopo," berkata Batu Ganal tanpa prasangka apapun sambil langsung melangkahkan kakinya ke arah pendopo padepokan. Terlihat Batu Ganal tengah menaiki anak tangga pendopo padepokan. "Mendekat dan duduklah di sini Batu Ganal," berkata Prabu Guru Dharma Siksa menunjuk sebuah tempat di samping Putut Sumitra kepada Batu Ganal yang baru saja datang itu. "Cantrik baru datang dari kota Raja Kawali," berkata Batu Ganal ketika sudah duduk di samping Putut Sumitra. "Mungkin kamu sangat lelah setelah perjalanan ini. Kami tidak bermaksud lama memaksamu di atas pendopo ini," berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh senyum ramah memandang ke arah Batu Ganal. Melihat pandangan mata Prabu Guru Dharma Siksa telah membuat Batu Ganal seperti menjadi salah tingkah. Sinar dan cahaya mata Prabu Guru Dharma Siksa dalam pikiran Batu Ganal seperti telah menelanjangi dirinya. "Adakah cantrik telah berbuat sebuah kesalahan?" bertanya Batu Ganal dalam kegelisahannya kepada Prabu Guru Dharma Siksa. "Aku belum bertanya dan berkata apapun. Namun kamu sudah bertanya tentang sebuah kesalahan yang kamu perbuat," berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil memandang ke arah Batu Ganal. Sekilas Batu Ganal membentur pandangan mata itu.
telah membuat dirinya semakin gelisah, semakin seperti bertelanjang di hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Dan Batu Ganal tidak berani lagi mengangkat kepalanya seperti takut akan beradu pandang kembali dengan Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Batu Ganal duduk dengan kepala menunduk. Hampir setiap hari aku menemui kalian para penghuni padepokan ini, memberikan penyadaran peri kehidupan, membuka mata hati kalian bahwa hidup setelah kehidupan ini jauh lebih berharga dari sepiring dunia yang fana ini. Namun nampaknya mata hatimu telah berpaling jauh dari apa yang telah kuajarkan selama ini, dan kamu telah dibeli oleh dunia menjadi kaki tangan seorang Patih Anggajaya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Batu Ganal yang masih saja menundukkan kepalanya, tidak berani sama sekali mengangkat kepalanya. Ampuni aku Tuan Prabu, aku telah berbuat dosa, berkata Batu Ganal sambil bersimbah sujud di hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Gusti yang Maha Agung, Maha Pemberi Taubat kepada setiap hambanya yang mau mengakui dosanya. Namun untuk sementara ini, aku tidak akan mengizinkan dirimu keluar dari padepokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sekarang beristirahatlah, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Aku pamit diri, hukuman apapun atas diriku pasti akan kujalani, berkata Batu Ganal sambil berlahan berdiri dan mundur beberapa langkah mendekati anak tangga pendopo. Perintahkan beberapa cantrik untuk mengawasinya, jangan sampai keluar dari padepokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putut Sumitra ketika Batu Ganal sudah tidak terlihat lagi.